Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra, dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Saya mengampu mata kuliah Hukum Media Massa di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang mata kuliah Hukum Media Massa yang saya ampu tersebut. Saya menggunakan pendekatan pengajaran, delivery, interaktif, dan asesmen dalam memberikan materi kepada para mahasiswa. Dengan pendekatan ini diharapkan saya dapat memberikan pengalaman belajar bagi para mahasiswa untuk memberikan pemahaman dan keterampilan di dalam mata kuliah ini. Sebelum saya menguraikan bagaimana mata kuliah ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang delivery interaktif dan assessment ini. Yang pertama, dalam proses pembelajaran delivery ini adalah bagaimana materi tentang hukum media massa diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan interaktif atau interaction itu adalah bagaimana menjalin interaksi dengan para mahasiswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan assessment adalah bagaimana mengukur kinerja mahasiswa secara objektif. Saya akan mengutip dari deskripsi mata kuliah dalam rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun. Di dalam mata kuliah Hukum Media Massa ini membahas tentang historiografi moral, etika, dan hukum media massa, relevansi moral, etika, dan hukum media massa yang membatasi media massa dalam menghasilkan produk jurnalistik, kode etik jurnalistik wartawan, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, Pedoman Pemberitaan Media Cyber, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, dan kemudian indikator kompetensi kewartawanan dalam menghasilkan produk jurnalistik. Materi-materi ini akan diberikan kepada para mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Ditambah 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan tersebut tentu berkaitan atau merujuk kepada CPL Prodi yang sudah ditetapkan, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai jurnalis cetak dan elektronik secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis tentang komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, serta mampu mengenali dan mempraktekkan implementasi hukum pers dalam produk jurnalistik. CPL ini kemudian diturunkan dalam bentuk CPMK, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai jurnalis cetak elektronik secara mandiri, kemudian menguasai konsep tentang produk hukum media massa, mampu memahami implementasi hukum media massa dalam produk jurnalistik, serta mampu memahami praktek untuk menghasilkan produk jurnalistik yang sesuai dengan hukum media massa. Secara delivery, mata kuliah ini disajikan dengan memberikan bacaan-bacaan yang secara teoritis. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan praktek dengan pendekatan studi kasus. Buku ajar yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah buku Sistem Komunikasi Indonesia dalam penggunaan media cetak dan media sosial yang saya tulis sendiri, kemudian ditambah dengan beberapa buku-buku dan jurnal-jurnal yang paling akhir yang memberikan gambaran pemahaman
kepada para mahasiswa tentang bagaimana perkembangan hukum pers di Indonesia. Secara interaktif, proses pembelajaran ini dibagi kepada 5 hal. Yang pertama, tentunya berbasiskan kepada Student Center Learning atau SCL. Kemudian berlangsung secara interaktif, kemudian menggunakan contoh-contoh dalam pembahasan studi kasus, kemudian mengajukan pertanyaan yang memicu daya nalar dan daya kritis para mahasiswa, serta menggunakan platform yang sebagai media pembelajaran. Di antara platform yang digunakan sebagai media pembelajaran tersebut adalah yang pertama, e-learning Universitas Medan Area, Zoom meeting yang dikombinasikan dengan Google Classroom. Yang selanjutnya adalah assessment. Sesuai dengan kontrak kuliah yang telah disepakati di awal perkuliahan, maka ada beberapa penilaian atau assessment yang digunakan di dalam memberikan penilaian secara objektif kepada para mahasiswa. Yang pertama adalah tugas kelompok atau tagihan tugas kelompok, baik secara teoritis maupun secara praktik. Yang kedua adalah tugas individu, baik merupakan teoritis maupun secara praktik. Yang ketiga, keaktifan dalam proses belajar mengajar secara interaktif. Yang keempat adalah kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan. Dan yang kelima adalah hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobotnya masing-masing. Dengan kesepakatan di awal perkuliahan, diharapkan mahasiswa sudah dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh bobot penilaian yang tinggi sebagaimana yang diharapkan. Demikianlah bagaimana mata kuliah Hukum Media Massa didesain, didistribusikan kepada para mahasiswa, kemudian dilakukan secara interaktif, dan kemudian dilakukan assessment terhadap materi-materi mata kuliah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kali ini kembali lagi bertemu dalam mata kuliah Hukum Media Massa. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pekan lalu kita membahas tentang PPRA, ya, Pedoman Pemberitaan Drama Anak, yang merupakan turunan dari Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang kita bahas kali ini. Kali ini lebih khusus kita akan membahas dari sumbernya langsung, yaitu sumber undang-undang itu yang berkaitan dengan pemberitaan atau produk jurnalistik yang dihasilkan oleh media massa. Nah, saya akan memberikan suatu kuis, ya, pertanyaan untuk kita bahas semua yang merupakan studi kasus yang berkaitan dengan hal yang sedang viral pada saat ini. Saya akan share screen dulu, ya. Ya, oke, baik. Nah, kita ketahui kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu, ya, seminggu mungkin lebih kurang, artis Vanessa Angel ini meninggal dunia dengan suaminya, Ardi Ardiansa kalau saya nggak salah namanya, dalam sebuah kecelakaan mobil, ya, dalam sebuah kecelakaan mobil, yang dalam mobil itu ada 5 orang, pasangan suami istri dengan anaknya, ini Gala namanya, kemudian supirnya dan seorang baby sister. Tetapi yang meninggal dunia adalah suami istri ini. Sedangkan 3 orang itu tidak meninggal dunia dan saat ini sedang dalam proses di kepolisian. Nah, pertanyaannya, ya, berkaitan dengan PPRA yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, nanti akan kita perjelas di dalam Undang-Undang SPPA ini, bagaimana posisi anak Vanessa Angel
yang menjadi korban, anak korbannya, menjadi korban dalam kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Dalam pemberitaan maksudnya. Bagaimana posisi anak ini? Apakah dia termasuk anak yang berhadapan dengan hukum ABH atau tidak? Dan kalau dia merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana pemberitaan semestinya? Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan juga oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Silakan masing-masing yang ingin menanggapinya. Bagaimana pandangan kita tentang hal ini? Silakan kita diskusikan dulu ya, supaya implementasi dari peraturan ini di dalam pemberitaan itu bisa kita lihat secara langsung, bisa kita uji secara langsung dalam pemberitaan di media massa kita pada saat ini. Silakan. Tadi Zeppelin ya, silakan. Baik Pak, Ya. kalau misalnya menurut saya nih ya Pak, kan kasus Vanessa Angel ini kan memang lagi ramenya. Cuman kalau untuk jadi ini kan posisinya si Vanessa, suami dan anaknya ini sebagai korban gitu kan Pak, karena kebetulan si Vanessa dan suaminya sudah meninggal dan yang menjadi tersangka itu adalah supirnya sendiri. Bagaimana dengan si Galanya? Si Gala juga termasuk korban dan dia gitu ya Pak, karena kan dia nggak tahu dan dia mungkin katakan iya, dia ya sebagai korban gitu loh Pak. Kalau misalnya mengingat dari pelajaran yang Bapak berikan, seperti ya tidak ditunjukkannya identitas si korban gitu, anaknya ini gitu kan Pak, apalagi dia masih di bawah umur, masih balita. Kalau yang menurut saya sih yang saya dapat dari Bapak itu ya identitasnya tidak boleh diketahui, tetapi karena dia adalah seorang anak artis gitu ya kan Pak, itu nggak tahu tuh Pak kecualiannya kayak gitu. Anak artis identitasnya kan kalau dari Bapak itu nggak diketahui, nggak boleh ada yang tahu. Terus bagaimana neneknya, alamatnya di mana, itu kan Bapak bilang nggak boleh gitu kan Pak. Terus bagaimana si anaknya, foto si anaknya sendiri, atau bahkan ya yang berhubungan dengan si anak sebetulnya nggak boleh dipublikasikan gitu Pak. Tapi entah ada pengecualiannya lagi atau bagaimana dan apakah si anak ini termasuk berbadan hukum itu, ya menurut saya sih nggak masuk gitu Pak. Yang harus dimasukkannya itu sebenarnya si supirnya saja dan pemberitaannya bahwa si Vanessa sama si Bibi itu meninggal ya nggak harus menyebar luas lah tentang informasi si Galanya maupun si Vanessa-nya. Sampai kan Pak kita tahu banyak tuh pemberitaan bagaimana ini dari kecelakaan ini sampainya si suami ini maksudnya dikoreksi dalam-dalamnya gitu ya Pak informasinya, bagaimana tentang percintaannya, bagaimana tentang dia menerima si Vanessa-nya, kayak gitu, bagaimana dia menerima anaknya, padahal sebenarnya itu nggak harus sampai ke situ gitu. Kalau misalnya pemberitaannya ya tentang kecelakaan itu, ya harusnya berpatokannya pada si pelaku atau yang terputus kayaknya si Zeppelin ini. Ya, ada gangguan ya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan yang menarik dari Zeppelin tadi. Bagaimana kalau anak artis ini, apakah sama saja perlakuannya atau tidak gitu ya di dalam? Masih menjadi belum tersangka ya Pak si supirnya ini ya Pak, nggak terdakwa masih tuh si supirnya itu sama si Vanessa gitu kan Pak, yang mata sebelah kirinya lebam atau yang lain kondisi si anak sekarang gitu Pak, kalau menurut kelompok saya dan saya pribadi. Oke, baik. Terima kasih Zeppelin ya. Itu tadi menarik pertanyaannya. Bagaimana dengan anak artis itu dia?
Apakah anak artis itu berbeda dengan anak masyarakat secara umum dalam konteks HBH tadi ya dalam pemberitaan? ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Oke, baik. Menarik ini. Silakan yang lain. Tadi Juliana ya. Juliana silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya sih Pak, mengenai informasi ataupun berita yang beredar mengenai Vanessa Angel, untuk anaknya itu dibawa ke kasus hukum, sepertinya nggak bisa sih Pak, kalau menurut saya. Tapi ya tergantung lagi Pak, dia itu beda sama masyarakat biasanya gitu Pak, seperti yang dibilang Jefflin tadi. Untuk ini kan Pak, kayak kita ketahui, nama Gala itu sama sekali nggak ada diinsinyalkan, dan juga foto tentang luka Gala itu pun nggak ada ditutupin. Kalau berita-berita seperti masyarakat biasa kan Pak, biasanya itu kalau di gimana ya, di media massa itu biasanya kayak disensor gitu atau di blur kayak gitu Pak. Tapi Ya. karena lain juga ini karena dia artis, karena juga udah banyak berserak gitu kan Pak, dan media massa juga bukan cuma ngambil informasi dari satu gitu Pak, tapi sudah banyak orang masyarakat yang di sekitar situ udah duluan ngefoto seperti di rumah sakit gitu kan Pak, apalagi kayak nggak ada privasi gitu, udah semua masyarakat itu udah bisa ngelihat, apalagi kayak di jalan tol gitu Pak. Itu sih saran dari saya. Oke, baik. Ya, jadi artinya di samping media massa ada juga media atau citizen journalism ya, media jadi warga, jurnalisme warga. Ya, kalaupun media massa mengaburkannya, menyamarkannya, tapi media citizen journalism ini ya, yang melalui media sosial, mereka tetap menyebarluaskannya, kan begitu. Oke, baik. Yang lain tadi siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Siapa tadi? Oke, baik ya. Sambil menunggu. Jadi begini, anak yang berhadapan dengan hukum itu kan tidak saja mereka sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai saksi maupun korban. Jadi ketika dia berhadapan dengan hukum, maka semua identitasnya harus disamarkan. Itulah yang tertera atau yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian diturunkan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Nah, dalam kasus Vanessa Angel ini, pertanyaannya adalah apakah ini sudah menjadi wilayah hukum? Apakah sudah masuk ke ranah hukum atau tidak? Kan itu dia pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Menjawabnya itu dengan melihat apakah sudah ada tersangka. Apakah si supirnya itu sudah menjadi tersangka atau belum? Dari pemberitaan terakhir yang saya lihat, si supirnya itu belum menjadi tersangka. Masih proses penyidikan di kepolisian. Jadi ketika ada kecelakaan, ada yang meninggal dunia, maka polisi melakukan penyidikan. Kemudian jika diketahui ada kelalaian atau kesengajaan, apalagi kesengajaan ya, maka orang yang melakukan kelalaian dan kesengajaan itu yang menyebabkan orang meninggal dunia itu bisa menjadi tersangka. Nah, ketika ada yang menjadi tersangka, maka sudah berada pada wilayah hukum. Pada wilayah hukum. Artinya anak yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini si Gala ya namanya, nama anak kedua pasangan almarhum ini, itu dia menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun dia sebagai saksi. Nah, ketika sudah muncul sebagai tersangka, maka harus disamarkan segala sesuatunya. Tetapi kalau misalnya ini kecelakaan, dikatakan kecelakaan murni yang tidak ada ranah hukumnya gitu ya, maka dia tidak menjadi statusnya tidak lagi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Statusnya tidak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena ini bukan merupakan kasus kasus hukum.
dia tidak menjadi kasus hukum. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau kita baca media-media mainstream pada saat ini, itu masih menyebarluaskan foto si anak ini, namanya, segala sesuatu tentang dia malah disebarluaskan. Ya, disebarluaskan. Walaupun ada beberapa media yang berlaku safety, mereka tetap merahasiakan si anak. Karena pada dasarnya undang-undang ini adalah bertujuan untuk melindungi masa depan si anak dari trauma, dari kejadian masa lalu yang membuat masa depannya menjadi tidak lagi cerah. Oke, sekarang coba kita akan melihat ya bagaimana amanat dari Undang-Undang SPPA yang kemudian berkaitan dengan produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan. Nah, yang pertama, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diratifikasi oleh Indonesia, diratifikasi karena melalui Konvensi of the Rights of the Children, ya sudah diratifikasi. Artinya apa? Maka Indonesia sudah menandatangani dan mengesahkannya. Indonesia sudah menandatangani dan mengesahkannya. Itu artinya Indonesia harus mengikuti apa yang sudah diratifikasi tersebut, konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tersebut, yang pada intinya adalah perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum. Itulah yang menjadi amanat dari undang-undang ini, melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, apa itu definisi anak yang berhadapan dengan hukum? Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, ini dia kriteria yang kemudian diturunkan kembali dalam pedoman pemberitaan ramah anak yang kita bahas kemarin. Jadi ini definisinya ya. Ketika dia berkonflik dengan hukum. Ketika ada konflik hukum. Nah, dalam kasus Vanessa Angel itu, kalau dia bukan persoalan hukum atau dianggap sebagai kecelakaan murni, tidak ada kesalahan, ya, maka boleh jadi tafsir hukumnya kemudian menetapkan si anak itu bukanlah anak yang berhadapan dengan hukum. Bukanlah anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun tetap saya terbuka kemungkinan untuk tafsir yang berbeda. Nah, batas usia anak itu diatur dalam pasal 1 ayat 3. Ya, menyebutkan pasal 1 ayat 3. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Jadi, anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang belum berumur 12 tahun dan tapi sudah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ini khusus untuk yang melakukan tindak pidana. Artinya apa? Artinya anak sebagai tersangka atau orang yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Kemudian selanjutnya definisi anak sebagai korban. Pada saat kapan anak disebut sebagai korban dijelaskan oleh pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Yang disebabkan oleh tindak pidana. Jadi anak yang menjadi korban itu baik tidak saja fisiknya saja, tapi mentalnya juga. Itu merupakan anak yang disebut dengan anak korban. Anak sebagai korban. Jadi kalau misalnya ada anak yang dimarahi orang tuanya sehingga mentalnya kemudian
menjadi menjadi terbelakang misalnya ya. Seperti ada suatu kasus di Amerika yang pernah terjadi. Polisi menemukan satu rumah di bawah tanah, di bawah basementnya itu, di rumah di sana itu biasanya ada di lantai bawahnya ada di dalam tanah itu ya, tempat simpan barang. Itu ditemukan seorang anak yang masih kecil yang terikat dan tidak bisa bicara. Rupanya dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya atau orang yang dewasa di rumah itu. Kalau menangis dia dipukul, kalau lapar dia dikasih makan, dikasih minum hingga dia hidup sampai menjelang usia dia remaja. Nah, tetapi ketika ditangkap polisi si orang dewasa itu, si anak ini kemudian dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa si anak ini tidak bisa bicara. Tidak bisa berbicara dan tidak mengerti bahasa manusia. Tidak mengerti bahasa manusia. Hingga kemudian diperiksalah ya. Karena dari kecil dia tidak berbicara dengan siapa-siapa, dia tidak berkomunikasi, hanya lapar dan buang air saja yang taunya. Kalau dia menangis dipukul hingga tidak berbicara, hingga dia tidak mengenal apa itu berbicara dan seterusnya. Hingga kemudian anak itu mengalami keterbelakangan mental. Hingga kemudian dia menjadi anak yang menjadi sebagai korban mental ya. Nah, ini penjelasan tentang kondisi mental itu merupakan kejahatan apabila dianiaya secara mental sebagaimana penganiayaan secara fisik. Jadi tidak hanya fisik saja tapi juga mental, itu adalah bentuk penganiayaan. Nah, kemudian anak sebagai saksi dijelaskan oleh pasal 1 ayat 5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya. Nah, ini anak sebagai saksi. Juga memiliki batas usia yang sama, yaitu 18 tahun dan bisa atau dapat memberikan keterangan. Dapat memberikan keterangan untuk tujuan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang. Ini sidang bukan sidik. Pada sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Artinya si anak itu berada pada suatu peristiwa pada waktu dan tempat ketika suatu peristiwa pidana atau pelanggaran hukum terjadi, sehingga kemudian dia menjadi orang yang menyaksikan atau menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Oke. Kemudian kekhususan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Ini secara langsung tidak berkaitan dengan pemberitaannya dalam konteks media massa. Tetapi kita perlu memahami sedikit ini karena tidak hanya media massa yang kemudian terikat oleh penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi begini, media itu kan memiliki aturan ya tersendiri, regulasi ya. Undang-undang pers yang sudah kita bahas, kemudian ada kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang penyiaran dan seterusnya. Nah, undang-undang SPPA ini itu tidak ada hubungannya dengan pers sebetulnya. Sama tidak ada hubungannya dengan bidang-bidang lain. Tetapi undang-undang SPPA ini itu kemudian mengikat lintas sektoral. Itu terlihat dalam pasal 18. Dalam menangani perkara anak korban dan atau anak saksi, tenaga kesejahteraan sosial
Anak saksi, pembimbing pemasyarakatan, pekerja sosial, profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan anak terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Artinya apa? Tidak hanya media massa yang terikut oleh undang-undang SPPA ini, tetapi juga profesi lain. Profesi lain itu seperti apa? Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, ini polisi, penuntut umum, ini jaksa, hakim, advokat, pengacara, atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, Undang-Undang SPPA meskipun dia tidak terikat secara langsung atau terkait secara langsung dengan pers, media massa, dalam menghasilkan produk jurnalistik, tetapi dia kemudian mengikat pers ya dalam pasalnya. Sama halnya ikatan tersebut dengan profesi-profesi lainnya di samping pers. Jadi tidak cuma pers saja ya, hakim, jaksa, polisi juga menjadi orang yang diberikan amanah dalam penanganan anak oleh undang-undang ini. Nah, ini dia tentang identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 19, identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media massa. Ini pasal yang terkait secara langsung dengan media massa. Ya, inilah pasal yang terkait secara langsung dengan media massa. Karena ada disebutkan media massa wajib untuk merahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Identitas anak. Identitas anak ini yang wajib dirahasiakan. Jadi ketentuannya seperti itu ya, dalam undang-undang secara khusus disebutkan pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik. Nah, kemudian pada pasal 2, identitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain, dan hal lain yang dapat mengungkap, ini kata kuncinya, hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak korban atau anak saksi. Jadi segala sesuatu yang bisa mengungkap jati diri anak itu merujuk kepada pasal 1, yaitu harus dirahasiakan identitasnya. Harus dirahasiakan identitasnya. Ini pasal yang berkaitan langsung dengan pers ya atau media massa. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi pelanggaran? Ada sanksi pidana diatur di dalam pasal 97. Pasal ini mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran. Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tadi, merahasiakan identitas ya, merahasiakan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 5 tahun. Dan denda. Ini kata-katanya dan bukan atau, bukan dan atau tapi dan. Jadi sudah dipenjara, didenda lagi paling banyak 500 juta. Ini jumlah yang cukup besar sebagai sebuah ancaman, walaupun belum ada jurisprudensi hukum atau pengalaman hukum yang diberlakukannya pasal ini terhadap media massa. Tetapi dalam pemberitaan tetap harus diwaspadai. Wartawan harus tetap memahami undang-undang SPPA dan PPRA itu sebagai rambu-rambu atau sebagai pedoman dalam menghasilkan produk jurnalistik. Oke. Nah, kembali kepada kasusnya si Vanessa Angel ini bahwa ketika si kasus ini sudah menjadi kasus hukum, maka anak si Vanessa ini kemudian menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Baru kemudian dia menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ketika dia anak yang berhadapan dengan hukum, maka dia segala sesuatu yang bisa harus dirahasiakan.
Nah, bagaimana kemudian ketika media massa tetap memberitakan. Nah, ini menarik saya kira kalau kita bisa melakukan uji undang-undang ini misalnya, karena undang-undang ini relatif baru diadopsi ke dalam PPRA atau dimasukkan oleh Dewan Pers ke dalam dalam bentuk pedoman. Kemudian ketika media massa tetap memberitakan ketika misalnya si sopir menjadi tersangka, maka lakukanlah uji atau laporkan misalnya sebuah media yang melakukan pelanggaran PPRA dan SPPA, undang-undang SPPA. Bagaimana kemudian proses hukumnya? Nah, di dalam pemahaman dari Dewan Pers, ketika sebuah undang-undang diturunkan dalam bentuk pedoman, yaitu pedoman pemberitaan nama anak, maka prosesnya itu kemudian yang terjadi adalah proses mediasi oleh Dewan Pers. Jadi misalnya begini ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, supirnya media masih memberitakan secara jelas identitas si Gala. Nah, kemudian ada yang melaporkan atau keluarga tidak senang, tidak merasa nyaman melaporkan media tersebut kepada polisi. Maka kemudian Dewan Pers mengambil langkah-langkah mediasi. Untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Artinya, dia tidak secara langsung merupakan persoalan hukum pidana. Karena di dalam produk jurnalistik itu ada yang disebut dengan proses hak jawab. Proses hak jawab ini tidak melalui mekanisme proses verbal di kepolisian, ya, tetapi melalui mediasi di Dewan Pers. Laporan itu akan di-follow up oleh Dewan Pers, bukan oleh kepolisian. Tetapi begitupun bukan berarti tidak tertutup kemungkinan sama sekali bahwa unsur kriminal itu muncul di kepolisian. Itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, yang pertama-tama adalah memahami bagaimana PPRA dan Undang-Undang SPPA itu dalam mengatur anak yang berhadapan dengan hukum. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, kita berada di ujung waktu untuk sesi Zoom ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita berlanjut ke Google Classroom ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Demikianlah PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bernilai manfaat. Video ini juga video pembelajaran lainnya saya tayangkan di channel YouTube saya dan dapat diakses oleh publik secara umum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.